Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa, NIM B1D11974 dari kelas 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang homeostatis. Homeostasis terdiri dari dua kata, yaitu homeos artinya sama, statis artinya tidak berubah keadaannya atau tidak stabil. Jadi, hemostasis adalah suatu keadaan di mana lingkungan di dalam tubuh relatif konstan. Dengan kata lain, homeostasis merupakan proses keseimbangan di dalam tubuh organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dinamis agar tetap bisa bertahan hidup. Adapun contoh keseimbangan cairan tubuh adalah ketika kita memasuki lingkungan yang dingin, maka tubuh akan mendistribusikan darah ke daerah badan dan melindungi dan menjaga kehangatan yang ada di organ tubuh bagian itu, di mana tubuh kita akan menghalangi aliran darah ke kulit. Jadi, strategi pertahanan yang dilakukan oleh tubuh agar tetap hangat ialah meningkatkan kinerja otot. Ketika kita berjalan di daerah yang dingin, maka gigi, kaki, dan tangan akan menggigil. Nah, itu adalah usaha tubuh kita untuk meningkatkan suhu dengan cara memproses lebih banyak nutrisi untuk terus memberikan kehangatan di dalam tubuh. Adapun konsep homeostasis adalah sel-sel tubuh tidak bisa hidup tanpa melakukan tugas khusus dan diatur menurut spesialisnya menjadi sistem-sistem yang melakukan fungsi pokoknya untuk kelangsungan hidup organisme di ini keseluruhan. Selanjutnya, konsep homeostasis. Konsep hemostasis sangat penting untuk kelangsungan hidup sel-sel yang membentuk sistem tubuh. Dan sistem tubuh ini akan mempertahankan hemostasis. Hubungan ini berfungsi sebagai dasar untuk fisiologi modern. Adapun mekanisme pengendalian kondisi hemostasis. Pengendalian kondisi hemostasis pada manusia terjadi dua mekanisme sistem umpan balik atau feedback yang terdiri dari positive feedback dan negative feedback. Negative feedback memiliki fungsi dalam pengendalian kondisi hemostasis pada tubuh manusia yang akan mengarahkan stabilitas sistem fisiologi, yaitu di mana perubahan awal suatu variabel akan dikembalikan kepada keadaan semula. Dan negative feedback adalah perubahan awal suatu variabel yang akan menghasilkan perubahan yang akan besar, contohnya proses pembentukan darah. Selanjutnya, materi konsep keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah fungsi fisiologis dalam tubuh sangat bergantung pada keseimbangan asam dan basa. Asam basa dapat diukur dengan pH. Keseimbangan asam basa terdiri dari 3 sistem utama pengatur keseimbangan asam basa. Yang pertama, buffer system, kedua, respiratory system atau paru-paru, yang ketiga, sistem renal atau ginjal. Yang pertama, buffer system merupakan lini pertama untuk pertahanan melawan perubahan pH yang bekerja di daerah darah, jaringan, dan sel. Contohnya, bikarbonat buffer. Bikarbonat buffer merupakan buffer penting pada cairan ekstrasel selain akibat fluktasi pada karbon dioksida. Yang kedua, fosfat buffer merupakan sistem buffer terbesar di cairan ekstrasel. Yang ketiga, protein buffer merupakan buffer intrasel paling utama walaupun dia bisa membawa cairan ekstrasel dalam jumlah yang sedikit. Yang kedua, respiratory system atau paru-paru. Di paru-paru, di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri atau PaCO2 merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi.
Tentu saja, tekanan parsel karbon dioksida dalam darah arteri atau PaCO2 juga mempengaruhi respirasi. Meskipun demikian, efeknya tidak sejelas efek yang dihasilkan oleh PaCO2. Yang ketiga, sistem renal. Sistem renal ini adalah keseluruhan mekanisme ekskresi urin, asam atau basa oleh ginjal adalah sejumlah besar ion bikarbonat disaring secara terus-menerus ke dalam tubulus. Dan bila ion bikarbonat diekskresikan ke dalam urin, maka keadaannya akan menghilangkan basa dari darah. Sebaliknya, jika sejumlah besar ion hidrogen juga disekresikan ke dalam lumen tubulus oleh sel-sel epitel tubulus, jadi akan menghilangkan asam dari darah. Bila banyak ion hidrogen yang disekresikan daripada ion bikarbonat yang disaring, maka akan terdapat kehilangan asam dari cairan ekstraseluler. Sebaliknya, bila lebih banyak bikarbonat yang disaring daripada hidrogen yang disekresikan, maka akan terdapat kehilangan basa. Materi selanjutnya yaitu cara pengambilan sampel. Yang digunakan di sini adalah tes Allen atau Allen test. Allen test ini adalah pemeriksaan untuk menilai potensi arteri yang wajib dikerjakan sebelum pengambilan spesimen darah arteri. Adapun langkah-langkah pemeriksaannya yaitu pasien menggenggam tangan atau jika pasien tidak sadar, kita bisa bantu menutup erat telapak tangannya. Yang kedua, tekan arteri radialis dan urnaris untuk menghambat aliran darah ke telapak tangan. Yang ketiga, saat dilakukan penekanan, pasien diminta melepaskan genggamannya dan diamati perubahan warna telapak tangan menjadi pucat. Yang keempat, lepaskan tekanan pada arteri urnaris dan amati kembali adanya perubahan warna di telapak tangan pasien. Adapun interpretasi hasilnya, jika positif, tangan akan memerah dalam waktu 5-15 detik dan akan menunjukkan tidak adanya hambatan di arteri urnaris. Pengambilan spesimen darah arteri ini bisa dikerjakan. Jika hasilnya negatif, tangan tidak memerah dalam waktu 5-15 detik dan akan menunjukkan adanya hambatan di arteri urnaris. Maka pengambilan spesimen darah arteri ini tidak bisa dikerjakan dan harus dipindahkan tangan yang lain dan di arteri yang lain. Selanjutnya, pemeriksaan AGD dengan AGD analyzer. Pemeriksaan AGD atau analisa gas darah adalah pemeriksaan laboratorium yang penting sekali untuk penderita akut maupun kronis, terutama penderita penyakit paru. Tetapi terdapat faktor yang menyebabkan hasil pemeriksaan kurang valid karena disebabkan oleh berbagai faktor kesalahan dalam pemeriksaan. Adapun kesalahan laboratorium klinik dapat terjadi dalam tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pada tahap pra-analitik, kita akan mempersiapkan pasien, pengambilan sampel darah, persiapan sampel, dan penyimpanan sampel. Dan pada tahap analitik, ada persiapan alat, kalibrasi alat, pengolahan sampel, dan interpretasi hasil. Dan pada tahap pasca analitik, yaitu pencatatan hasil dan pelaporan. Adapun prosedur kerja AGD atau analis gas darah, yang pertama kita membersihkan lokasi pengambilan sampel dengan cairan atau alkohol. Yang kedua, meraba bagian tersebut untuk menemukan pembuluh darah arteri. Yang ketiga, setelah arteri ditemukan, darah akan diambil dengan menyuntikkan jarum ke pembuluh darah. Karena pembuluh darah arteri lebih dalam daripada pembuluh vena, maka sebagian pasien mungkin merasa bahwa prosedur ini lebih nyeri dibanding pengambilan darah dari pembuluh vena. Yang keempat, memasang tabung pada belakang jarum. Darah pasien akan mengalir ke dalam tabung khusus. Ketika jumlah darah dirasa sudah cukup, jarum suntik akan dilepaskan. Yang kelima, menekan lokasi penyuntikan selama beberapa menit, kemudian menutup dengan perban. Baik, adapun kesimpulannya, hemostasis adalah suatu keadaan di mana di dalam tubuh relatif konstan.
Keseimbangan asam basah adalah fungsi fisiologis dalam tubuh sangat bergantung pada keseimbangan asam dan basa. Dan pada Allen test adalah pemeriksaan untuk menilai potensi arteri yang wajib dikerjakan sebelum pengambilan spesimen darah pada arteri radialis. Yang keempat, pemeriksaan analis darah atau AGD merupakan pemeriksaan laboratorium yang penting sekali untuk penderita akut maupun kronis, terutama untuk penderita penyakit paru. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya saya maafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.